kenalin, aku Suci Fitriani, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di video kali ini aku bakal ngebahas lagi materi mata kuliah manajemen inovatif yang kali ini pembahasannya adalah improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Gimana sih memperbaiki kompetensi itu? Yuk kita bahas. Teori kompetensi berdasarkan konsep dan sejarah dari berbagai kalangan ahli, seperti Leo Spencer dan Sidney Spencer tahun 1993, Michael Armstrong tahun 1994. Praktisi manajemen sumber daya manusia, Margaret Dale tahun 2003 dan lainnya seperti yang bisa teman-teman baca di layar. Kita akan membahas dari sudut pandang Michael Armstrong tahun 1994. Armstrong mengatakan kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat-tingkat perilaku yang berbeda-beda. Terdapat 5 komponen kompetensi: motives, traits, self-concept, knowledge dan skill. Motives adalah motif menggerakkan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Traits adalah karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Self-concept mencakup sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Knowledge merupakan pengetahuan seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Skill merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Ada 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, contohnya mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyatzis tahun 1982. Menurut Spencer tahun 1993 dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan, kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Dale tahun 2003 pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Metode alternatif untuk desain kompetensi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Menurut Spencer dan Spencer tahun 1993. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul dan efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok unggul dan rata-rata.
Terdapat 6 metode yaitu B. Panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan dan observasi langsung. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Model kompetisi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 6 tahap mendefinisikan model kompetensi.